Pemirsa, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menerjang kawasan permukiman di pesisir pantai utara wilayah Demak, Jawa Tengah. Hingga hari ini, pemirsa, gelombang tinggi masih mengancam kawasan pesisir Pantura Demak. Ada puluhan rumah di Kecamatan Sayung dan juga Bonang ini rusak parah diterjang gelombang tinggi dan juga akses jalan antar desa terputus akibat banjir rob. Akses jalan antar desa ini terputus akibat tergenang banjir rob dan tak hanya itu terjangan gelombang pasang disertai angin kencang juga mengakibatkan terganggunya jaringan PLN. Puluhan warga yang rumahnya rusak dan tergenang banjir kini memilih untuk mengungsi. Warga mengungkapkan gelombang tinggi terjadi saat tengah malam dan membuat warga berupaya untuk menyelamatkan diri. Khawatir keselamatan justru mengancam mereka ya. Imbas dari kondisi cuaca yang sangat fluktuatif di lokasi. Kami juga akan menghadirkan informasi di mana sejumlah rumah dan jalanan lingkar Danau Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat rusak diterjang banjir bandang yang terjadi pada Senin kemarin, pemirsa. Saat ini setidaknya 4 rumah rusak parah dan jalanan lingkar Danau Maninjau menjadi terputus. Hujan yang turun sejak kemarin di kawasan Danau Maninjau membuat longsor dan banjir bandang di daerah Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Hujan yang tidak henti-hentinya ini merusak 4 unit rumah serta memutus jalan lingkar Danau Maninjau. Saat ini kondisi di kawasan tersebut masih hujan dan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat sanak keluarga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga saat ini belum ada korban jiwa, namun kondisi tanah di lokasi tersebut masih sangat rawan terjadinya longsor dan banjir bandang susulan. Ya, selain itu juga banjir melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, merusak belasan rumah warga di Dusun Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Banjir ini juga merusak 2 jembatan penghubung antar desa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 3 hari terakhir, pemirsa, membuat air sungai Walanai meluap dan derasnya luapan air sungai tersebut menyebabkan 14 rumah di Desa Wage rusak. Beberapa di antaranya bahkan bergeser hingga beberapa meter dan menimpa rumah lainnya hingga roboh. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 warga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir juga merusak 2 jembatan gantung yang menghubungkan Desa Ujung Pero dan Desa Wage, serta jembatan di Desa Tadang Palie. Bahkan salah satu jembatan sudah tidak bisa dilalui karena rusak cukup berat. Data sementara dari BPBD Kabupaten Wajo tercatat 24 desa yang tersebar di 4 kecamatan terkena dampak banjir, yaitu Kecamatan Sabang Paru, Tanah Sitolo, Tempe, dan Kecamatan Belawa. Dengan ketinggian bervariasi, pemirsa, mulai dari 20 cm hingga 1,5 meter. Kita perbarui informasi dengan laporan langsung dari tim kami yang berada di lokasi. Ada 2 titik ya, kita akan pantau pada pagi hari ini. Hendra Sutomo di Kabupaten Wajo dan juga Donald Caniago yang berada di Agam, Sumatera Barat. Pertama kami ke Hendra terlebih dahulu. Hendra, bagaimana kondisi di Wajo pagi hari ini? Alhamdulillah, mulai 2 hari ini cuaca di Kabupaten Wajo sudah cerah, tidak ada hujan lagi. Namun ribuan rumah yang di 24 desa dan kelurahan yang di 4 kecamatan ini masih terendam banjir. Walaupun ada di beberapa daerah, beberapa pemukiman, utamanya di daerah Sabang Paru, air sudah mulai surut. Namun di daerah pesisir Danau Tente, seperti di daerah di Kelurahan Lelo dan Kelurahan Solomintalang, justru ketinggian air di pemukiman bertambah. Pihak BPD juga sudah mulai melakukan asesmen karena beberapa lokasi yang kemarin tidak bisa diakses karena derasnya aliran air hari ini sudah mulai diasesmen.
kemudian termasuk juga ada 18 kakak yang di desa Wage yang kemarin mengungsi akibat 14 rumah mereka itu mengalami kerusakan akibat terjangan banjir. Demikian, Hari. Baik, kalau untuk korban jiwa sendiri, datanya dari BPBD setempat seperti apa? Apakah ada korban jiwa, Hendra? Alhamdulillah untuk di Kabupaten Wajo tidak ada korban jiwa selama banjir yang sejak menerjang Kabupaten Wajo hari Minggu kemarin. Namun sebagian warga juga banyak yang mengungsi. Mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga walaupun pihak pemerintah sendiri menyiapkan pengungsian apabila warga membutuhkan. Namun para warga lebih memilih mengungsi ke rumah sanak keluarganya yang lebih aman. Begitu. Hendra, untuk infrastruktur bisa didata bagaimana kondisinya, berapa yang mengalami kerusakan, dan juga jalan-jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat, apakah sudah bisa dilalui pagi hari ini? Ya, alhamdulillah untuk beberapa akses jalan yang kemarin beberapa desa yang terisolir utamanya di daerah Sabampara sudah mulai diakses baik menggunakan roda 2 maupun berjalan kaki. Sementara infrastruktur atau bangunan umum seperti rumah sakit, seperti puskesmas, kantor kelurahan, sekolah, sampai saat ini masih dilakukan pendataan. Cuma yang memang berdampak sangat parah ini adalah di daerah Sabamparu karena di sana ada belasan rumah warga yang rusak, termasuk 2 jembatan yang di daerah Sabamparu yaitu yang menghubungkan Desa Wage dan Ujung Peros sudah mulai diperbaiki kemarin oleh tim SAR gabungan, bisa dilalui untuk sementara. Namun untuk jembatan gantung yang di Desa Tadampalie sangat tidak bisa dilalui karena sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan harus memang dibangun jembatan baru. Begitu, Arif. Untuk sementara waktu tentu dibutuhkan bantuan ya. Hendra, bagaimana pasokan bantuan sendiri? Untuk pasokan bantuan, kami tadi sempat berbincang dengan BPD bahwa akan menyalurkan beberapa logistik yang dibutuhkan bagi yang urgen untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Mereka masih melakukan asesmen. Kemudian juga terkait dengan warga yang mengungsi, mereka tetap melakukan pemantauan. Apakah yang dibutuhkan mereka utamanya terhadap lansia dan anak-anak. Karena tidak sedikit kemarin permintaan dari warga, utamanya lansia, untuk diminta dievakuasi. Mengingat derasnya aliran sungai yang meluap di daerah Wage akibat adanya tanggul yang di sana jebol. Begitu, Arif. Baik, terima kasih Hendra. Selanjutnya kita akan melihat kondisi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada rekan kami Donald Caniago. Bagaimana kondisi terkini hingga pagi ini, Donald? Pagi ini cuaca di tempat saya menggambarkan di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam ini terpantau mendung yang cukup pekat, di mana pasca tingginya curah hujan yang terjadi sejak dini hari kemarin lusa mengakibatkan 4 rumah mengalami kerusakan, kemudian memaksa sekitar 22 jiwa yang berada di kawasan tempat saya mengabarkan ini harus mengungsi ke tempat sanak famili mereka. Di mana menurut warga curah hujan ini baru berhenti sekitar pukul 2 dini hari tadi malam, yang lebih mengguyur daerah ini lebih dari 24 jam lebih. Dan saat ini kondisi jalan lingkar Danau Maninjau ini sudah bisa dilewati, namun masih dilakukan upaya pembersihan material-material berupa bebatuan dan kayu-kayuan serta lumpur yang menggenangi jalan lingkar Danau Maninjau ini. Di belakang saya ini adalah sebuah alat berat yang dikerahkan oleh pemerintah setempat, di mana saat ini kondisinya masih dalam keadaan rusak karena menurut BPBD setempat upaya pembersihan material dilakukan hingga pukul 12 malam tadi. Begitu Putri dan Bibi. Ada data-data kerusakan mungkin sebagaimana kalau tadi kita dengar di Wajo ya, Sulawesi Selatan, ada infrastruktur jembatan, lalu juga jalan, termasuk rumah warga. Bagaimana dengan Agam sendiri? Kalau untuk rumah warga sendiri mengalami rusak sedang, di mana material bebatuan yang berukuran cukup besar itu menjebol beberapa bagian dinding rumah warga yang terjadi akibat luapan sebuah parit kecil sebenarnya di
di kawasan di area perbukitan dari Gunung di kawasan Danau Maninjau ini, dan infrastruktur jalan berupa saat ini hanya digenangi atau ditimbuni oleh material-material seperti bebatuan yang berukuran cukup besar. Di tempat saya mengabarkan ini kondisinya sudah mulai sedikit lebih baik dibandingkan kemarin, karena di tempat saya mengabarkan ini, tempat saya berdiri ini, titik lumpur hingga mencapai sekitar 40 hingga 50 cm di tempat saya mengabarkan ini. Saat ini sudah relatif lebih bersih daripada sehari sebelumnya. Namun kekhawatiran masyarakat di sini dengan kondisi saat ini yang terpantau cuaca cukup mendung di daerah perbukitan di atas sana, masih mengkhawatirkan masyarakat akan kemungkinan terjadinya bencana susulan, begitu Rifi. Baik, terima kasih banyak Donald Saniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan juga ada rekan Hendra dari Kabupaten Wajo. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan di sana. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Kalau tadi Donald khawatir begitu cuaca mendung dari atas bukit itu masih, dari atas gunung itu masih terlihat, dikhawatirkan awannya begitu, betul ya. Dikhawatirkan nanti akan terjadi hujan begitu yang menyebabkan banjir ini semakin tinggi begitu ya, dan juga di Wajo dan bahkan sejumlah daerah wisata lainnya juga saat ini terancam cuaca ekstrim. Nah, kita akan bahas ataupun juga memberikan informasi mungkin perkiraan lah kira-kira zona mana saja yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim, hujan deras dan juga bencana seperti banjir dan longsor. Sudah bergabung bersama kita ada Pak Abdul Muhari atau Pak Aam, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak Aam? Alhamdulillah. Kita terima kasih Pak Aam mau menyempatkan waktu ke studio kita sebelum akan beraktivitas ya untuk memantau lokasi-lokasi, dan juga melalui Zoom ada Pak Miming Saifuddin selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus BMKG. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Miming. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih waktunya Pak Miming. Saya ingin ke Pak Aam terlebih dahulu. Pak Aam, kalau dipetakan Pak Aam memang tidak ada kata terlambat sebetulnya. Meskipun masyarakat saat ini sudah euforianya adalah ingin menikmati malam pergantian tahun atau berlibur bersama dengan keluarga dengan menempuh perjalanan ke lokasi-lokasi wisata. Sudah terpetakankah oleh BNPB wilayah-wilayah yang perlu kita sampaikan kepada publik? Ya, dari BNPB sendiri kita sudah membuat peta alur mudik aman bencana ya. Jadi kita melihat secara historis kejadian-kejadian di tiap kabupaten kota yang pada provinsi apa, kabupaten apa yang pada bulan Desember ini secara historis ditarik 10 tahun ke belakang itu paling banyak terjadi bencana. Misalkan Kabupaten Bogor, Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, di Jawa Timur itu ada Trenggalek, Jember dan seterusnya. Itu kita sudah masukkan ke laman Inaris. Tetapi paling penting sebenarnya adalah di provinsi-provinsi yang memang menjadi tujuan mudik seperti kalau Sumatera itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya. Kalau Jawa itu hampir semua Jawa Barat hampir rata ya Pak ya? Hampir semua, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Sulawesi itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Di Papua itu Papua pegunungan yang memang intensitas kejadian bencana itu akhir-akhir ini sangat meningkat. Ya? Dan memang seiring dengan perakiraan cuaca dari BMKG, kita memang melihat diawali dari awal musim hujan itu Sumatera Utara. Ya. Hampir 1 bulan yang lalu itu ada 8 kabupaten kota banjir longsor, kemudian turun Sumatera Barat, kemudian kita tahu Jawa Barat, Sukabumi dan seterusnya, Cianjur, Pandeglang, Lebak, itu satu garis sebenarnya. Banten, Jawa Barat, Pandeglang, Lebak, Sukabumi, Cianjur itu satu garis, bagian tengah ke selatan. Kemudian kita jangan lupa bahwa di Jawa Tengah awal tahun ini itu Demak, Kudus, Pati hampir putus 2-3 minggu. Nah, itu yang menjadi concern kita juga. Kita kemarin Kepala BNPB mengecek langsung tanggul Sungai Wulan yang di awal tahun ini 2 kali jebol di titik yang sama. Jadi jebol sekali, diperbarui nggak sampai 3 minggu, jebol lagi, itu hampir
6.000 hektar sawah yang terendam. Waktu itu kita pastikan kondisinya aman. Dan di Jawa Timur juga beberapa tempat, Mojokerto, Ponorogo udah kita cek langsung, tetapi memang pada intinya nanti akan kita jelaskan lebih detail. Ada 2 poin menjadi titik fokus BNPB saat ini dalam penanganan cuaca ekstrim dampaknya. Pertama, sisi hulunya, sisi pemicunya, sisi hujannya. Yang kedua, sisi hilirnya, sisi masyarakat sama pemerintah daerahnya. Oke. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga ya, mungkin buat masyarakat yang ingin berlibur, Pak Miming. Ini ada perakiraan zona-zona tertentu nggak, Pak, yang perlu diwaspadai para masyarakat untuk berkunjung ataupun berlibur nanti? Tidak ada kata terlambat, Putri, sebetulnya. Betul. Ya, jadi betul sekali. Memang untuk periode Desember ini kita tentunya kalau untuk wilayah Indonesia dominasi kondisi cuaca ekstrim ini di sebagian besar wilayah Indonesia ya. Karena kami memonitor di kondisi cuaca hujan intensitas sangat lebat ini terjadi di beberapa wilayah yang bahkan potensi bencana pun terjadi di wilayah tersebut. Seperti di Maluku Tenggara ini intensitas lebih dari 133 mm. Kemudian wilayah Maros, Timika, dan wilayah Majene, dan tentunya untuk wilayah-wilayah lain. Nah, kemudian kalau terkait dengan spesifikasi wilayah yang harus diwaspadai dalam periode Nataru, liburan akhir tahun, kemudian paling tidak untuk sepekan ke depan gitu ya. Ini untuk wilayah Sumatera, wilayah Jawa dari Jawa Barat, kemudian wilayah Jawa Timur, ini wilayah-wilayah yang kemungkinan untuk potensi dalam periode tanggal 26 hingga 29 Desember ini, kemungkinan untuk potensi cuaca ekstrim cukup meningkat di wilayah tersebut. Sehingga termasuk juga untuk sebagian wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi juga terutama konsentrasi di wilayah Sulawesi bagian selatan dan sebagian wilayah Maluku dan Papua. Jadi konsentrasi untuk potensi cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan ini paling tidak di periode 26 hingga 29 Desember, dan kemungkinan untuk terjadi peningkatan cuaca ekstrim ini konsentrasi di wilayah Sumatera Selatan, Jawa sebagian besar gitu ya, dan sehingga kewaspadaan di wilayah-wilayah tersebut termasuk untuk wilayah pesisir utara Jawa gitu ya. Ini juga kondisi rob juga masih diprediksi untuk 2 hari ke depan masih ada. Kemudian untuk wilayah selatan ketinggian gelombang juga cukup signifikan, sehingga warga yang ingin beraktivitas atau liburan di wilayah pantai bagian selatan ini tentunya harus waspada. Demikian, Mbak. Bagaimana untuk destinasi wisata yang cukup favorit begitu ya, seperti wilayah Jawa Barat, lalu juga ada wilayah Jawa Tengah ya, Pak Miming. Nanti kita coba akan dengarkan kategori karakteristik cuaca ekstrim ini seperti apa begitu. Artinya durasinya berapa lama kah, dan juga intensitasnya seperti apa. Usai jeda ya Pak Miming dan juga Pak Aam. Kita nanti akan kembali lagi. Kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi. Yang menjadi perhatian publik juga adalah kondisi banjir yang sudah berlangsung berhari-hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita perbarui informasi dengan mengajak Anda pemirsa mendengarkan laporan dari reporter kami dari Biro Makassar, Firda Jumardi. Silakan Firda, perbarui informasi untuk pagi hari ini. Ya pemirsa, untuk informasi terkini terkait dengan banjir di Kota Makassar, jumlah warga terdampak hingga hari ini di 4 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus bertambah. Tercatat dari BPBD Kota Makassar ini sebanyak 673 kepala keluarga atau sekitar 2.551 jiwa ini masih mengungsi di 31 titik pengungsian yang ada di Kota Makassar. Dan titik terparah banjir di Kota Makassar adalah tempat saya melaporkan saat ini pemirsa, di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana terdapat 27 kepala keluarga atau terdapat 114 jiwa yang masih mengungsi di titik pengungsian, di mana warga memilih untuk mengungsi di dekat masjid-masjid terdekat di wilayah mereka. Dan pemirsa, hingga saat ini setelah 4 hari berlalu banjir di Perumnas Antang, Blok 8 dan juga Blok 10 di tempat saya melaporkan saat ini, yang semula air setinggi 2 meter, hari ini sudah mulai surut atau volume airnya mulai menurun 5 cm, dan terlihat juga nih warga sudah mulai berlalu lalang ke rumah mereka untuk mengecek alat-alat elektronik di rumah mereka.
Dan dari pantauan kami pemirsa, para pengungsi ini juga sudah melakukan tes kesehatan dan umumnya para pengungsi ini terserang penyakit gatal-gatal, kemudian juga hipertensi, diare dan demam, dan umumnya yang terserang penyakit-penyakit tersebut adalah anak-anak dan juga lansia. Dan dapat kami informasikan, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ini selalu menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Bahkan di lorong ini pemirsa terdapat nama jalannya adalah Jalan Ujung Bori Blok 8, di mana di sini bisa terlihat rumah warga ini kolom airnya bahkan meningkat seatap rumah mereka. Dan tadi kami memantau bahwa tim dinas kesehatan ini juga telah masuk ke daerah banjir untuk memeriksa kesehatan para pengungsi yang memilih tinggal di lantai 2 rumah mereka. Demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Firda Zumardi, laporan langsung Anda dari Makassar. Kita berharap sama-sama agar air ini segera surut, aktivitas masyarakat apalagi menjelang Natal dan juga Tahun Baru bisa kembali normal ya. Saya ingin kembali lagi ke BNPB, Pak Aam. Pak Aam, di sini saya memantau juga BNPB juga aktif ya, berada di setiap jalur-jalur mudik dengan mendirikan posko-posko tentunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aam wilayah-wilayah yang menjadi concern BNPB juga ya. Nah, bagaimana juga Pak fungsi atau pola koordinasi ya dengan jajaran kewilayahan ini, Pak Aam, bisa dijelaskan? Ya, fokus kita di akhir tahun dan awal tahun nanti dalam menghadapi potensi dampak cuaca ekstrimnya ada 2. Pertama di sisi hulunya, kemudian sisi hilirnya. Sisi hulunya ini kita mengkondisikan faktor pemicunya. Faktor pemicu dampaknya ini, faktor pemicu banjir longsor ini hujannya. Hujannya ini kita coba kurangi intensitasnya, tapi tidak menghilangkan. Artinya kalau dihilangkan memang ada resistensi, Pak. Juga banyak kebutuhan untuk air. Jadi yang kita lakukan operasi modifikasi cuaca tujuannya untuk lebih mendistribusikan supaya intensitas hujan ini tidak terfokus di satu kawasan yang kemudian dia bikin banjir, dia bikin longsor. Nah, saat ini BNPB bersama dengan BMKG, TNI Angkatan Udara itu sudah melakukan modifikasi cuaca di 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat kemarin kita lakukan untuk memastikan proses tanggap darurat di Cianjur bisa berjalan, nggak keganggu sama hujannya. Jawa Tengah kita upayakan untuk kejadian banjir di awal tahun, Pati, Demak, Kudus kemarin nggak terulang. Kembali tidak terulang gitu. Jawa Timur untuk mengurangi potensi dampak banjir yang di minggu lalu udah mulai banyak tuh, Mojokerto, Ponorogo dan seterusnya. Ini 24 jam. 24 jam kita kurangi intensitas hujannya. Sehingga yang sebelumnya mungkin di satu titik itu akan terjadi hujan sangat lebat, itu menjadi hujan sedang atau hujan lebat gitu. Yang kategorinya normal, tidak menimbulkan dampak bencana. Kalaupun akan membuat banjir, paling tidak cuman genangan yang sementara kemudian bisa hilang. Itu sisi hulu. Sisi hulu. Kemudian sisi hilirnya, kendala paling besar di daerah saat ini adalah ini akhir tahun. Akhir tahun ini biasanya dana operasional kedaruratan di daerah itu sudah mulai habis. Sedangkan di awal tahun dana belum operasional. Sehingga yang dilakukan BNPB adalah kebutuhan untuk kedaruratan di daerah itu kita dropping dulu. Seperti diantaranya? Dana cash, dana operasional itu per kabupaten kota mendapat 200 sampai 250 juta. Artinya ketika Anda melakukan patroli, ketika melakukan pemantauan kondisi bendungan, sungai, itu uang bensinnya ada. Jangan dibilang tidak ada. Kemudian untuk Pak, kalau misalkan terjadi banjirnya, kami mengevakuasi masyarakat pakai perahu karetnya, udah kita drop. Kebutuhan logistik makanan siap saji untuk 3 kali 24 jam kita drop. Sehingga itu sudah tersedia di gudang-gudang. Itu sudah kita lakukan di Sumatera Utara, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Udah 5 provinsi yang memang ini kita lihat potensi akan terjadi bencananya tinggi. Karena bagaimanapun yang namanya bencana hidrometeorologi basah itu pasti paling seringnya di daerah dengan populasi paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan memang tujuan destinasi dari mudik. Nah, kita juga akan sedang mempertimbangkan untuk Sulawesi Selatan, Pak, ya. Apakah nanti ada kita Wajo baru, Makassar sendiri. Perlukan modifikasi cuaca, nanti kita akan berkoordinasi intensif dengan BMKG
untuk langkah-langkah antisipasi di sisi hulunya. Kemudian di sisi hilirnya tadi pemerintah daerah sudah kita cukupin. Sisi masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya ini kita harapkan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, karena kan yang kita miliki perakiraan cuacanya ya. Perakiraan cuaca. Kita tahu misalkan nanti malam misalkan BMKG bilang Jabodetabek hujan intensitas tinggi. Tapi kami kan nggak tahu nih di BNPB ini kita nggak tahu ini banjirnya akan terjadi di mana dan kapan gitu. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu longsornya akan terjadi di mana dan kapan. Kalau kita tahu ya udah kita standby di situ gitu ya. Nah sehingga yang kita lakukan adalah di setiap kami rapat koordinasi di provinsi kita undang seluruh kabupaten kota dan Dim, Polres, dan Rem dan Polda, kita minta bantuan Pak Polisi, Pak TNI, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pol PP, Pak RT, setiap kali hujan intensitas tinggi, bapak-bapak keluar dong, bantu kami patroli. Dipantau terus ya, jadi bantu kami tidak pantau. menunggu sudah tinggi baru dievakuasi masyarakat. Nanti kalau misalkan nih debit sungai makin naik nih, sebelum melimpas, tolong bantu kami evakuasi warga gitu. Nah di sisi lain, ketika polisi, tentara sudah memerintahkan untuk mengevakuasi masyarakat, kami menghimbau warga di tempat yang biasa terdampak banjir patuh gitu. Karena kita punya pengalaman Mas, di Sukabumi kemarin ada satu warga yang kemudian menjadi korban, itu sebenarnya sudah diajak keluar, sudah keluar, tetapi mengambil lagi sesuatu ke rumah. Balik lagi karena melihat rumah saya ini nggak terdampak. Kondisi. Begitu yang bersangkutan sampai di rumah, dilalahnya itu dampak longsor. Jadi semua pihak hulu hilir, hulu kita kurangin, hilir pemerintah daerah kita lengkapi, kita cukupkan untuk kebutuhan kedaratan, masyarakat patuh, TNI Polri tolong bantu kita untuk melihat situasi. Padahal upaya mitigasi sudah sering ya Pak dilakukan terhadap masyarakat ya Pak ya. Ini karena hujan ini kan fenomena harian ya. Kadang-kadang ada yang namanya risk bias. Kita nggak yakin bahwa potensi risiko itu ada di kita. Apalagi daerah-daerah yang udah langganan banjir ya. Jadi mereka memang merasa sudah setiap tahun nih dan biasa saja begitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita terus sampaikan dan edukasi terus berjalan. Tetapi pada kondisi kontingensi seperti saat ini yang kita harapkan adalah warga masyarakat tolong patuh pada aparat di lapangan. Kalau personil TNI, personil Polri sudah melihat ini bendungannya kayaknya udah nggak mampu nih, ini kayaknya bakal jebol nih. Masyarakat di bawah dievakuasi, mari kita sama-sama evakuasi. Pak siapa juga yang mengira Pak lokasi cantik seperti Seminyak Bali Pak, Legian Bali Pak. Ternyata akhir tahun ini pun juga terdampak kan Pak. Ada satu hal Mas, di akhir tahun ini memang masyarakat mudik itu untuk liburan. Ya. Nah, ada dua poin penting yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama, kepada pengelola wisata. Ini terutama wisata air atau wisata di tempat yang outdoor. Pastikan tempat-tempat wisata Anda ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan itu. Dan kita sebagai traveler, kita sebagai wisatawan, kita akan menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Pastikan ketika Anda berwisata ke tempat terbuka, pastikan Anda mengetahui ini kalau misalkan saya ke sana, kalau ada hujan saya evakuasi kemana, harus diketahui. Titik kumpulnya di mana, itu yang paling penting. Oke, artinya ini kerjasama semua pihak terutama kalau yang terdepankan di Bali atau lokasi wisata adalah para guide-guide ini kan gitu ya, guide-guide wisata begitu. Betul, kerjasama BNPB, kemudian petugas desa begitu ya, dan juga masyarakat untuk mengevakuasi diri nanti ketika misalnya bencana terjadi. Oke, Pak Miming. Terakhir mungkin Pak Miming, ada perbedaan nggak Pak pola cuaca ekstrim di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Terus karakteristik cuaca ekstrim yang akan terjadi ini nanti seperti apa Pak kira-kira selama libur Natal ini? Intensitas hujannya mungkin atau ada ancaman-ancaman lainnya bagaimana Pak? Baik, yang unik untuk periode tahun ini, di akhir tahun ini kita ada yang namanya fenomena La Nina ya. Jadi diprediksikan fenomena La Nina intensitas lemah memang masih akan aktif paling tidak hingga periode Maret nanti. Dalam artian bahwa ketika kita nanti memasuki periode musim hujan di saat Desember, kemudian Januari, puncaknya di Januari dan di Januari dan Februari, ini fenomena La Nina sedang aktif. Dalam artian apa? Bahwa kondisi musim hujan di periode tahun ini diprediksikan memang cukup ada peningkatan.
baik dari sisi peningkatan intensitas curah hujan, kemudian frekuensi cuaca ekstrim, sehingga kewaspadaan ini perlu ditingkatkan di periode Lanina ini mengancam musim hujan seperti ini. wilayah daerah-daerah Itu yang spesifik pertama. di mana saja, Kemudian, Pak Miming? ya, kalau untuk wilayah yang cukup signifikan tentunya yang terpengaruh dalam periode dekat ini ya 26 hingga paling tidak sampai akhir tahun nanti. Ini untuk wilayah Jawa diprediksikan karena ada fenomena surakan dingin, kemudian monsun aktif, kemudian nanti ada Kelvin wave ini yang cukup berpengaruh dalam periode sepekan ini. Nah, jadi secara umum untuk wilayah-wilayah dalam konteks untuk wilayah wisata ini di sebagian besar wilayah Jawa ini potensi peningkatan cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan perlu diwaspadai. Karakteristiknya adalah biasanya curah hujan yang meskipun ringan hingga sedang gitu ya, tetapi dalam durasi yang cukup lama ini juga perlu diwaspadai seperti itu. Ya, terutama kan kalau di Jawa ini kan destinasi wisata paling enak untuk dinikmati oleh keluarga adalah pantai kan ya, Pak Miming. Ada himbauan khusus dari BMKG mungkin untuk outdoor, untuk wilayah pantai? Baik, secara umum untuk wilayah pantai tentunya terutama di wilayah pantai bagian selatan ya, mulai dari selatan Banten, kemudian selatan Jawa hingga selatan wilayah Jawa Timur, ini ketinggian gelombang memang bisa mencapai lebih dari 1,5 meter, sehingga warga yang akan beraktivitas di wilayah pantai bagian selatan Jawa ini perlu diwaspadai. Tentunya harus mematuhi guide-guide yang ada panduan-panduan keamanan di wilayah setempat gitu ya. Kemudian untuk wilayah potensi rob untuk wilayah utara ada di periode tanggal 26 hingga 2 Januari itu di wilayah Jakarta. Ini juga tentunya harus diwaspadai jika nanti diikuti dengan potensi curah hujan tinggi untuk wilayah Jakarta. Ini potensi genangan di wilayah utara ini perlu diwaspadai dalam periode akhir tahun ini. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Miming Saifuddin dan Pak Aam, Pak Abdul Muhari sudah bergabung bersama kita berbagi informasi. Selamat bertugas Bapak-Bapak, sehat selalu untuk Anda semua. Sehat selalu, selamat pagi.